Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini punya kesempatan datang di dalam persekutuan doa pada hari Rabu malam tanggal 28 Oktober. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam ini temanya menyangkut doa tentang pelayanan komisi misi gereja kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau, menghadap tata Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami, jiwa hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin setiap hati kami, setiap hati jemaat yang hadir pada malam hari ini di dalam persekutuan doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Di dalam segala kesibukan kami sepanjang hari ini, dan pada saat ini kami dengan tenang datang menghadap Tuhan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan terus memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Khususnya di dalam masa-masa COVID ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan teguhkan, topang, dan kuatkan kami ya Bapa. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan pelayanan kami yang Tuhan telah pimpin, yang Tuhan telah berkati, yang Tuhan telah lindungi ya Bapa. Dan kami bersyukur, kami mau serahkan persekutuan doa pada malam ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau pimpin setiap pelayan Tuhan, Engkau juga pimpin setiap hati jemaat yang rindu untuk datang kepada Engkau di dalam persekutuan doa pada malam ini. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus memberkati setiap kami ya Bapa. Kami mau serahkan persekutuan doa ini di dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Mari jemaat kita akan bersama-sama berdoa pengakuan dosa pada malam hari ini. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa kami yang surga, pada saat ini dengan segala keberadaan kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Pada saat ini kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berkenan suci, kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Pimpinlah setiap langkah kehidupan kami. Biarlah hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Engkau terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Di dalam segala pergumulan hidup kami. Di dalam segala tantangan maupun segala kesulitan yang menghimpit hidup kami. Biarlah Engkau pimpin setiap langkah kehidupan kami. Topang kuat-kuat kami dan mampukan kami dapat melewati di dalam segala kesulitan, segala tantangan hidup kami ya Bapa. Biarlah hidup kami bersandar dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami memohon pengampunan yang daripada Engkau. Engkau topang kuatkan kami. Mampukan kami dapat melewati segala tantangan, segala kesulitan. Khususnya di dalam masa-masa pandemi kami ya Bapa. Biarlah hidup kami bergantung kepada Engkau ya Bapa. Kau berkenan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin。在约翰一书1章9节，神的话语说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”弟兄姐妹，我们这个时候要为我们差传组的干事们祷告，我们为他们的这个侍奉、他们的这个工作、他们的事业、他们的健康，我们也要为本堂的这个支持我们差传组事工的祷告勇士，以及在经费上支持我们这个宣教事工的弟兄姐妹，我们一起开声祷告。亲爱的主，我们这时候来到你的跟前，我们这时候为我们差传组的干事们祷告，求主你帮助他们，让他们能够在他们的忙碌的工作、忙碌的生活当中，仍然能够忠心的在这个差传组来服侍你。也求主你继续的使用他们，让他们能够有上头来给他们的智慧呢，他们能够同感依灵，他们能够同心的在我们这个差传组里面一起来服侍你。主啊，也求主你帮助一直以来就是在我们教会里面支持我们宣教差传工作的祷告勇士们祷告，也求主你让他们能够继续不断的忠心在这个祷告中，为我们差传的工作祷告。我们也为在经费方面支持我们差传事工的每一个弟兄姐妹，求主你帮助他们，他们能够在生活上能够忠心的服侍你。求主你帮助我们每个人参与这个差传工作的弟兄姐妹都能够仍然有热心的，能够忠心的在这个事工方面服侍主。求主你使用我们每个人，就是愿意被主你使用的每一个人。求主你继续的让我们有热心，能够在我们的生活中，在我们的每一天的生活当中，我们的能够委身的来服侍你。无论我们在神所使用我们的每一个不同的这个领域里面，求主你帮助我们。我们如此祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。Jemaat yang terkasih, mari kita buka suara bersama-sama berdoa untuk raker misi pada besok hari dan pada hari Jumat. Kita serahkan 2 hari raker misi di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan seluruh pengurus komisi misi dan seluruh hamba Tuhan misi serta para misionaris. Biarlah Tuhan memberikan kita kesehatan, kesatuan, dan visi yang daripada Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama.
Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin pelayanan komisi misi gerejamu. Dan pada besok serta hari Jumat kami serahkan 2 hari raker di dalam tangan Tuhan. Berikan kami sungguh kesehatian daripada Tuhan untuk pengurus komisi misi beserta seluruh hamba Tuhan misi beserta para misionaris kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan kami apa yang kami harus nyatakan di dalam seluruh pembicaraan raker ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Seluruh rencana-rencana Tuhan berkenan nyatakan. Berikan kami visi apa yang kami harus kerjakan melalui ladang misi yang begitu luas yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pelayanan misi gerejamu Immanuel kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami ya Bapa. Di dalam seluruh perencanaan misi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin seluruh rencana ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan, karunia yang daripada Tuhan, memampukan kami untuk menyusun program komisi misi ke depan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam setiap pospei, setiap sekolah yang kami layani, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memampukan dan memperlengkapi dengan hikmat dan pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Serta kuat kuasa dan karunia yang daripada Tuhan, memampukan untuk melakukan yang terbaik melalui ladang misi yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pakailah kami menjadi alat kasih-Mu, alat saluran berkat-Mu ya Bapa. Berkaryalah seluas-luasnya melalui kami ya Bapa. Seluruh pengurus komisi misi dan seluruh hamba Tuhan misi beserta para misionaris, Tuhan pakai kami untuk terus memberitakan Injil, menyatakan kemuliaan Tuhan ya Bapa. Biarlah setiap jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan dan melalui kami ya Bapa, untuk memenang jiwa bagi kemuliaan Tuhan ya Pak. Itu kerinduan kami ya Bapak. Berkati untuk 2 hari raker ini kami persembahkan di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang pimpin, Engkau sendiri yang berotoritas. Sehingga raker ini melalui Zoom meeting ini dapat berjalan dengan baik. Dan Engkau sendiri yang menyatakan yang terbaik melalui raker komisi misi kami serahkan selama 2 hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang memberkatinya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan jikalau selama ini kita diberkati Tuhan boleh memiliki mitra misi daripada luar negeri. Baik itu dari mancanegara, Malaysia, China, Taiwan, Korea, maupun dari Singapura. Kita mau berdoa akhirnya Tuhan memakai para mitra ini agar dapat bersinergi dengan misi kita sehingga melakukan pekerjaan lebih besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita coba berdoa bagi para misionaris yang selama ini mereka telah begitu berkorban dan begitu berkeinginan melayani kita, melayani jemaat kita di pos-pos PI kita. Namun karena masa pandemi ini, mereka tidak bisa datang dan mengalami keterbatasan. Kita berdoa dalam segala keterbatasan ini Tuhan tetap bekerja supaya melalui para misionaris ini tetap mereka diberkati, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat kita. Tuhan sendiri berikan semangat yang terus berkobar di hati mereka untuk persiapkan kedatangan mereka di hari akan datang. Mari kita sama buka suara berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk para mitra misi kami yang berasal dari luar negeri. Kami percaya Engkau sendiri yang telah memilih, menentukan, memakai, memanggil mereka untuk mau datang bersama-sama dengan kami, dapat bersinergi dengan misi kita untuk melakukan pekerjaan lebih besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami rindu melalui kerjasama dengan berbagai negara dan mitra misi dari luar negeri ini, supaya kami melakukan pekerjaan lebih besar yang lebih memuliakan Tuhan dan boleh menggenapkan rencana Tuhan dalam pelayanan misi dan gereja ini, supaya lebih baik jiwa berdibawa kepada Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi para misionaris yang ada karena keterbatasan masa pandemi ini, mereka tidak dapat datang. Kami percaya Tuhan, Roh yang Kudus tetap bekerja dalam hati mereka. Engkau tetap mengorbankan semangat pelayanan mereka dan memberikan mereka suatu kesabaran dan suatu kerinduan dan suatu ide kini mereka ketika waktunya tiba, mereka boleh datang kembali melakukan tugas mereka, melakukan pengabaran Injil, membawa lebih jiwa kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, Engkau sendiri menjaga kesehatan mereka, berikan mereka kekuatan dan kepekaan akan pimpinan Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh pada waktu ini nanti kita semua akan menuai berkat-berkat dan menuai ladang-ladang yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini,
Mari kita memuji Tuhan dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Merupakan anugerah Tuhan jikalau pada malam hari ini kita kembali bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di dalam pertemuan doa, ibadah doa pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mohon pertolongan Engkau ya Allah Roh Kudus untuk menolong kami mengerti terhadap firman-Mu yang sebentar akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengar, agar kami sama-sama diajar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Saudara, saya membayangkan seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Bila anak domba itu
dengan manisnya, diam, tenang, tak banyak bergerak. Mereka tentu sudah mengalami ketakutan, kecemasan, karena mereka menjadi mangsa yang empuk bagi serigala-serigala. Apalagi ketika Tuhan mengatakan mereka ini diutus untuk melaksanakan satu misi Allah, untuk memberitakan keselamatan dan memberitakan kerajaan sorga di dalam Yesus Tuhan. Tentu saudara-saudara, kehadiran anak domba itu dalam tanda kutip akan mengusik serigala-serigala yang siap memangsanya, bukan? Saudara-saudara, kelihatannya sesuatu hal yang tidak masuk di akal, sesuatu yang mustahil. Bagaimana murid-murid itu atau anak-anak domba ini berani dan sanggup untuk memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang siap untuk memangsa mereka, yang siap untuk menentang, yang siap untuk menolak, menganiaya, yang tidak suka kepada mereka. Dan saudara-saudara, nyatanya murid-murid Yesus mengalami hal yang demikian. Di dalam konteks nas yang kita baca ini. Ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Kemudian murid-murid melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, di antaranya adalah Petrus dan Yohanes. Ketika mereka sedang mengajar tentang Kerajaan Allah, tentang berita keselamatan di dalam Kristus, saudara-saudara. Mereka menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat. Mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Seperti serigala yang siap memangsa anak domba, saudara-saudara. Mereka ini dengan sangat marah. Mereka mendatangi rasul-rasul itu yang sedang mengajar tentang berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, para pemimpin Yahudi, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat ini kemudian mengadakan pengadilan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menginterogasi, mereka mengancam rasul-rasul itu untuk tidak lagi memberitakan Yesus. Akan tetapi Roh Kudus memenuhi para rasul tersebut. Dan dengan berani mereka menyatakan tentang Allah, tentang Yesus. Dan dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, mereka pada akhirnya dilepas dari pengadilan itu. Saudara-saudara, kemudian mereka setelah lepas daripada pengadilan, mereka bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain, saudara-saudara. Kemudian mereka menyaksikan apa yang mereka alami. Saudara-saudara, apa yang menjadi reaksi daripada murid-murid yang lain? Apakah mereka menjadi takut? Mereka menjadi mundur? Mereka melarikan diri, saudara-saudara? Tidak. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca, adalah berisi sebagian daripada doa mereka kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar tantangan yang berat yang yang dihadapi, mereka tidak gentar, tetapi mereka bersama-sama mereka berdoa. Mereka mengutarakan kepada Tuhan segala kesulitan dan ancaman-ancaman. Mereka meminta kepada Tuhan untuk keberanian di dalam memberitakan firman. Mereka meminta agar Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kuasa Allah. Dan saudara-saudara, mujizat pun terjadi. Mujizat ini bukan berarti serigala-serigala itu dalam tanda kutip berubah menjadi anak-anak domba. Mujizat itu bukan berarti tantangan, ancaman, kesulitan tiba-tiba lenyap dan mereka tidak menghadapinya lagi. Mujizat yang terjadi bukan yang demikian, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu.
Mereka mengalami kehadiran Tuhan. Mereka mengalami bahwa Allah hadir dan Allah ada di antara mereka. Dan dikatakan bahwa mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mereka layani itu hadir dan menyertai mereka. Bahkan di dalam diri mereka secara individual, secara pribadi-pribadi, saudara-saudara. Dan kemudian terjadilah mujizat yang lain lagi. Bahwa mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani untuk menghadapi tantangan. Dan mereka berani menghadapi segala kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan misi agung kerajaan Allah. Saudara-saudara, doa yang dilakukan murid-murid secara bersama-sama mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa dan keberanian untuk mengabarkan berita Injil. Inilah yang juga kita lakukan pada malam hari ini, saudara-saudara. Kita berdoa untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan bagi gereja kita. Kita berdoa untuk setiap tantangan-tantangan bagi para hamba Tuhan, untuk setiap jemaat, pengurus komisi misi yang melayani atau terlibat langsung dalam pelayanan di ladang misi. Saudara-saudara, saya yakin bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu juga akan dialami oleh setiap kita. Kita semua akan mengalami kehadiran Allah. Kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam diri kita pribadi-pribadi. Dan kita akan mengalami keberanian untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Inilah kuasa ketika kita berdoa bersama. Mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan menyertai kita dengan kehadirannya, dengan kuasanya, dan dengan keberanian yang diberikan untuk kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah di dalam doa bersama-sama yang kami lakukan ini, kami mengalami sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat peristiwa di Kisah Para Rasul ini ya Bapak. Kami mengalami kehadiran-Mu. Kami mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam diri kami masing-masing. Dan kami boleh diubah menjadi pribadi-pribadi yang mau, yang rela, dan berani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tolonglah kami ya Allah. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kami pergi untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk GMI Immanuel Pontianak. Pertama kita doakan untuk hamba Tuhan, majelis, dan juga aktivis agar diberikan hikmat untuk melayani dengan baik. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat, khususnya untuk kerohanian mereka dan juga perekonomian mereka di masa pandemi ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk pembangunan. Kita doakan donatur, kita juga doakan dana yang dibutuhkan. Mari kita satukan hati, kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu memakai kami di tengah-tengah kota ini, khususnya di Kalimantan Barat. Kami berdoa khusus untuk GMI Immanuel Pontianak. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini menjadi alat di tangan-Mu, memberkati kota ini. Bahkan kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk aktivis, agar diberikan hikmat bijaksana untuk melayani dan membawa gereja ini semakin membawa dampak bagi Kalimantan Barat. Kami berdoa juga khususnya untuk jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa di masa-masa pandemi ini. Kami rindu ya Bapak terus memelihara mereka. Khususnya kami berdoa untuk iman kerohanian mereka.
agar situasi ini sungguh membawa mereka semakin mengasihi dekat dengan Tuhan, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan kami merindukan Tuhan Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan mereka, sehingga mereka terus melihat bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Demikian juga kami berdoa untuk pembangunan gereja. Kami percaya Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah mencukupkan, Tuhan yang terus memberikan pembangunan berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati penyelesaian gedung ini. Engkau memberkati donatur yang begitu luar biasa Engkau kirimkan, sehingga mereka terus memberikan dukungan. Engkau berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati hidup keluarga mereka, Tuhan berkati bisnis mereka. Bahkan kami juga mendoakan untuk dana yang masih dibutuhkan, kiranya Tuhan juga turut campur tangan untuk mencukupkan. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan dan kami serahkan ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mohon dukungan doa dari setiap kita untuk berdoa. Yang pertama, untuk setiap hamba Tuhan yang ada, yang melayani di Denpasar, di GM Ungasan dan Perintisan Labuan Bajo, untuk majelis, untuk aktivis, dapat sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Kami juga mohon berdoa yang kedua untuk jemaat. Kita tahu Bali mengandalkan pariwisata, dan saat ini pariwisata ditutup sehingga sangat berkaitan dengan ekonomi dan kehidupan jemaat, supaya jemaat terus memiliki sukacita, harapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kami mohon di masa pandemi ini Injil dapat diberitakan dan masyarakat yang belum mengenal Tuhan di Pulau Bali ini boleh menerima Injil. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, saya mengajak untuk kita berdoa dengan membuka suara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini kami dapat bersama-sama, bersatu hati, bergandengan tangan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis dan jemaat, baik yang ada di Denpasar, Ungasan dan Perintisan Labuan Bajo. Tuhan terus memberikan kesatuan hati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang pada saat ini mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini, karena sektor pariwisata di Bali tidak berjalan. Oh Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan semangat, sukacita dan harapan bahwa bersama Tuhan kami dapat melewati, bahkan bersama dengan Tuhan kami boleh merasakan sukacita dan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa supaya masyarakat yang ada di Pulau Bali di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Yesus menjadikan jawaban untuk pergumulan kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Injil diberitakan dan masyarakat boleh menerima dan percaya serta mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Pos PI Semukau dan Pos PI Pade, supaya Tuhan yang memampukan mereka beserta pengurus untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Yang kedua kita berdoa untuk kehidupan dan kerohanian dari jemaat-jemaat yang ada, supaya mereka boleh diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan dan iman kesetiaan mereka boleh semakin dewasa dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu
Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Semukau secara khusus, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya Tuhan yang memampukan kami semua untuk kami dapat melakukan pelayanan, sehingga pelayanan yang kami lakukan beserta pengurus-pengurus yang ada, boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Engkau ya Bapa. Dan saat juga Tuhan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, untuk kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, kerohanian mereka, supaya Tuhan campur tangan, sehingga mereka boleh diberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka juga boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Dan mereka juga boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam iman kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, kami serahkan doa ini kepadamu dan percaya Tuhan yang melakukan yang terbaik buat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang 弟兄姐妹，我们这时候为我们这个主日崇拜的每一项的准备工作祷告。我们为我们这个下主日的第一堂、第二堂崇拜，青年团契、少年团契以及主日学的这个敬拜祷告。我们为所需要做的一些的准备的工作，我们一起开声为我们这个主日的崇拜的这个一切的事情祷告。天父，我们这时候为我们下主日的这个崇拜会放在你的手当中。我们为第一堂崇拜、第二堂崇拜的这个直播的这个线上直播这个崇拜祷告。我们也为青年团契、少年团契的主日学的这个崇拜祷告。求主你帮助，让我们每个人能够预备我们的心，在这个主日里面来预备我们的心来敬拜你。我们也把我们在崇拜里面所需要的一切的设备，求主你帮助，求你参与在我们的这个准备的工作里面，也求主你在我们的这个主日的时候，一切的这个施工，一切的这个敬拜能够顺利的进行，无论在音响方面或者其他的设备方面都能够很顺利的进行。求主你也帮助预备我们的会友的心来聆听神的话语，预备我们每个人的心来进入这个崇拜，预备我们的心来到你的面前来敬拜，让我们无论在家里，我们也能够全心的，我们能够专心的在我们家中来敬拜你。我们恭敬把我们这个主日崇拜的一切的准备工作放在你的手中，也求主你帮助当天一切的程序都能够顺利的进行。所要传讲的信息，也求主在当中动工，帮助每个人能够从所传讲的这个话语当中能够蒙福。我们是祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan pujian menyatakan kasih-Nya, Hoju Ai.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。 Ada kasih dari surga. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata.
kepada kau dan aku, memberi dengan kasih, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam pemeliharaan dan cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara sekalian sepanjang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh, Tuhan memberkati.